beberapa apa namanya, peternakan gitu ya, peternakan ayam, peternakan burung puyuh. Pada saat ke sana itu sebenarnya bau yang dominan itu bau kotorannya sudah tidak lagi bau kotoran ya, bau kotoran kan bau tidak enak gitu ya, sudah tidak lagi bau kotoran gitu loh. Kalau ke sana itu ya saya bau itu justru bau obat gitu. Artinya apa? Berarti kan dikasih macam-macam ya, mulai dari hormon pertumbuhan, terus habis itu untuk telur, untuk ininya apa itu namanya penggemukan, untuk obatnya gitu, untuk supaya dia nggak kena penyakit. Nah itu kan keluar bersama kotoran ya, sehingga kotorannya baunya adalah bau obat, tidak lagi bau kotoran seperti biasa. Kemudian ada non-steroidal pharmaceuticals. Ini biasanya untuk ini ya, untuk apa? Untuk darah dan pembentukan perkara yang membentuk darah, kemudian untuk penyakit jantung gitu, kemudian untuk apa, obat-obat yang berhubungan dengan penyakit kulit, lalu antibiotik, analgesik, anti-inflamatori, kemudian untuk alergi dan asma, antidepresi ya, antidepresan bukan antidepresi, antidepresan. Ini juga termasuk apa namanya, senyawa-senyawa yang kita konsumsi biasanya ya, kita konsumsi paracetamol misalnya. Nah kita kan kalau pusing kadang minum paracetamol dan lain sebagainya. Nah ini yang akhirnya dia menjadi apa, menjadi senyawa-senyawa yang keluar ke lingkungan gitu ya, sebagai limbah cair. Nah kalau di luar negeri itu ada beberapa penelitian yang melakukan apa, kalau sudah diolah bisa nggak dijadikan air irigasi untuk mengairi tanaman gitu ya, dan melihat ininya seperti apa, proses dampaknya seperti apa. Tapi saya tidak terlalu setuju ya, karena kan itu cukup bahaya gitu ya. Nah ini ilustrasi sumber lingkungan dari kontaminasi PPCP. Jadi ini dari obat dari manusia, obat dari peternakan ya. Kalau saudara lihat ini ada dibuangnya di mana. Kalau obat dari manusia kita bisa buang ke sampah domestik, lalu atau ekskresi ya, limbah cair ya, limbah domestik ya, masuk ke saluran pembuangan atau sewage istilahnya. Nah dia bisa masuk ke lingkungan kalau apa? Kalau dia bocor atau kalau dia overflow. Kalau overflow maka dia masuk ke dalam air permukaan. Kalau dia bocor maka dia bisa masuk ke mana? Masuk ke dalam air tanah gitu ya. Air permukaan itu misalnya air sungai gitu ya. Atau kalau kita olah, di Indonesia nggak ada ya, berarti ini sudah masuk sungai semua, akhirnya masuk ke laut. Kalau masuk ke pengolahan air limbah atau IPAL, dia kan akan menjadi apa? Akan menjadi sludge, dan supernatanya kan akan masuk ke air permukaan ya. Nah sludge ini kan kadang itu kita buang ke landfill, tetapi ada juga sludge yang biasanya dipakai untuk apa? Dipakai untuk ini, pupuk dalam agrikultur gitu ya. Maka kan limbah-limbah ini akhirnya senyawa yang ada di dalam PPCP ini masuk ke dalam tanah, masuk ke dalam air permukaan, masuk ke landfill kita. Nah kalau di dalam surface water atau di dalam air permukaan ini kan air sungai ini jadi sumber air minum ya, kalau di Indonesia sumber air mandi gitu. Maka dia akan masuk ke dalam air minum kita. Itu yang bahaya, yang seharusnya tidak boleh terjadi gitu ya. Lalu bagaimana dengan ini obat untuk peternakan ya, misalnya aquacultur, kemudian ini unggas, kemudian peternakan lembu dan lain sebagainya. Sama juga ada ekskresi, kemudian ada kotorannya masuk ke dalam keluar ke lingkungan gitu ya. Kemudian dia kan biasanya kan kalau kotoran hewan dan kotoran ternak itu kita komposkan ya, kemudian kita jadikan pupuk bagi pertanian. Nah saya baru tahu juga ya, di tempat saya melakukan pengabdian itu ternyata limbah dari ternak ayam, ternak itik atau ternak sapi itu ya, kotorannya itu ternyata dikeringkan gitu ya, dikeringkan
dikeringkan, terus setelah kering diapakan, dijadikan pupuk bagi pertanian. Nah itu bagaimana? Sekarang saudara bayangkan kalau misalnya mereka itu disuntik steroid, disuntik hormon pertumbuhan gitu ya. Kemudian makanannya kan pasti ada itu juga ya. Kemudian mesti lalu itu masuk ke dalam ini kita, dalam apa itu namanya pertanian kita. Masuk juga ke dalam makanan kita nantinya ya. Nah ini masuk kalau dia keluar, kalau dia masuk ke dalam agrikultur maksud saya, dia akan masuk ke dalam rantai makanan atau masuk ke dalam air tanah. Karena apa? Kena air hujan kan, karena air hujan dia meresap ke dalam tanah. Nah kalau air tanahnya itu kita konsumsi sebagai air minum, biasanya kan orang-orang di daerah ini ya, daerah-daerah tertentu itu kan pakai sumur bor ya, maka ya pasti akan masuk ke dalam tubuh manusia gitu ya. Terus kalau misalnya dari agrikultur ini kena air hujan, maka dia akan masuk ke dalam sungai bersama dengan air hujan atau rantau. Nah itu yang ini ya, yang harus kita cegah gitu ya. Nah penelitian terkait ini banyak sekali gitu ya. Saudara bisa, tadi kan sudah saya sebutkan, saudara cari artikel pengolahan limbah dengan menggunakan mikroorganisme. Jadi maksud saya bukan unit pengolahan limbahnya ya, tapi PPCP ini dicoba diolah dengan menggunakan mikroorganisme tertentu. Yang dimaksud itu ya, jadi bukan unit pengolahan air limbahnya, tapi bagaimana PPCP ini diolah dengan menggunakan unit pengolah tertentu, diolah dengan menggunakan mikroorganisme tertentu, maksud saya bukan unit pengolah tertentu. Nah itu dampaknya seperti apa sih? Dia bisa nggak didegradasi oleh mikroorganisme? Nah yang makanya di dalam tugas ini kan saudara harus lihat latar belakangnya, permasalahannya, tujuannya itu apa, lalu metodologi yang dipakai di dalam penelitian itu apa. Bisa jadi misalnya pengolah limbah secara in vitro, berarti masih skala kecil ya di dalam cairan Petri. Nah itu justru yang benar, yang bisa saudara pakai di dalam tugas ini. Nah ini kan tugas ini sebenarnya kan cari artikel ya, cari satu artikel tentang pengolahan limbah PPCP yang nanti saudara ambil sebagai tugas mikrolink yang akan dipresentasikan pada minggu ke-14. Nah di dalam artikel itu tentu saja kan ada latar belakang, permasalahan, tujuan. Ambil satu artikel saja, gitu. Nggak perlu banyak artikel. Nah nanti referensinya ya cuma artikel satu itu aja. Dan metodologinya seperti apa? Pendahuluan dulu, latar belakangnya apa, permasalahan apa, tujuan apa, terus metodologi yang dipakai dalam penelitian apa, lalu referensinya hasilnya seperti apa gitu ya. Oh ternyata mikroorganisme B bisa mengolah bisphenol A misalnya itu bisa seperti itu. Lalu referensinya adalah artikel yang diacu di dalam tugas, jadi cuma satu artikel. Ini pengolahan limbah PPCP menggunakan mikroorganisme paling lama terbitan 2016. Jadi ini 2019, 2020 itu banyak sekali riset terkait dengan ini ya. Nah kemudian saudara ini ya buat makalah sama buat makalahnya masing 6 halaman, 4 seperti itu. Kemudian makalah dan slide presentasi itu bisa dikumpulkan sebelum presentasi via email supaya lebih mudah nanti di dalam presentasinya. Itu sih dari saya. Mungkin ada pertanyaan